Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian hari ini? Semua siswa dan siswi kelas 3 SDI Al-Falah 2 pagi. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik di kelas 3. Kita masih di buku Bupena 3B. Kita sudah ada di tema 4 dan sudah masuk ke subtema 2 dan hari ini kita akan belajar di pembelajaran 5 dan 6 ya, di halaman 135 sampai 141. Disiapkan ya bukunya. Di pembelajaran 5 dan 6 ini akan ada 3 pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia di KD 3.10, Matematika di KD 3.3, dan PPKN di KD 3.2. Halaman 135, yang paling bawah ya, menuliskan masalah dan kalimat saran. Kalimat saran dapat ditemukan dalam suatu teks ya, yang kita baca atau yang kita dengar. Kalimat saran merupakan pendapat untuk menyelesaikan masalah. Kalimat saran disampaikan dengan sopan agar lawan bicara kita tidak tersinggung. Setelah menyimak teks, kita dapat menuliskan kalimat tersebut dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran adalah cara menyajikan suatu informasi dalam bentuk bagan atau diagram. Gunakan kalimat efektif dan kata-kata baku dalam menuliskan kalimat saran. Halaman 135 tuh sama di paling bawah di tengah-tengahnya. Kan di situ disuruh kamu menyusun kalimat penyelesaian dari masalah. Nah, di sini sudah Ibu tuliskan ada 2 masalah dan ada juga 2 kalimat sarannya. Masalahnya yang terjadi di lingkungan sekolah ya di sini. Yang pertama, di lapangan sekolah banyak sampah ya setelah jam istirahat. Kalimat sarannya seharusnya siswa tidak meninggalkan sampah di lapangan sekolah setelah istirahat. Masalah yang kedua, beberapa kolong meja siswa banyak terdapat sampah makanan, minuman, dan juga rautan pensil. Kalimat sarannya, sebaiknya siswa tidak meninggalkan sampah makanan, minuman, dan juga rautan pensil di kolong meja. Ya, sampah tersebut harus dibuang di tempat sampah. Di halaman 136 ya. Di situ ada kewajiban dan hak sebagai warga sekolah. Sebelumnya sudah ada kewajiban dan hak dalam menjaga keindahan ya sekolah. Nah, di sini adalah kewajiban dan hak kamu sebagai warga sekolah. Kewajiban sebagai warga sekolah ya, siswa, yaitu yang pertama adalah menghormati guru, yang kedua mematuhi tata tertib dan juga peraturan yang ada di sekolah, yang ketiga menjaga ketertiban dan ketenangan di sekolah, jadi tidak boleh membuat keributan. Dan yang keempat memelihara kerukunan dan kesatuan di sekolah, dan jadi tidak boleh berselisih, bertengkar ataupun berantem. 136, kalau tadi ada kewajiban, di sini ada haknya. Karena kewajiban dan hak itu harus berjalan secara seimbang. Hak siswa di sekolah adalah bisa bertanya kepada guru jika ada pelajaran yang tidak dimengerti. Jadi kalau misalnya kalian tidak paham, kalian itu boleh dan wajib untuk bertanya. Yang kedua, kalian mendapatkan pengajaran dan juga ilmu pengetahuan dari guru. Yang ketiga, kalian mempunyai hak untuk berpendapat ya saat ada diskusi. Dan yang terakhir, kalian itu siswa diperlakukan dengan baik dan juga adil oleh guru saat belajar di kelas. Jadi kalian tidak dibeda-bedakan. Masih di halaman 136, ayo berlatih ya.
Nomor 1, menurut kamu, apakah siswa merasa senang dan nyaman berada di lingkungan sekolah? Ya, jawabannya sudah pasti. Ya, silakan kamu tulis ya, pakai pulpen. Nomor 2, apa saja yang dapat mengganggu kenyamanan siswa saat belajar di sekolah? Jelaskan pendapat kamu. Yang mengganggu itu biasanya kelas yang kotor dan juga suasana yang berisik ya, karena kalau kelas yang kotor kadang kita nggak nyaman belajarnya, apalagi kalau berisik ya, karena bisa mengganggu konsentrasi dalam belajar. Dan soal yang ketiga, apa akibat jika siswa tidak melaksanakan kewajiban di sekolah? Jelaskan dengan contoh. Nah, di sini Ibu menuliskan contohnya, misalnya siswa datang terlambat ke sekolah. Akibatnya dia akan mendapatkan teguran dan juga mendapat hukuman dari kepala sekolah. Ayo, siapa di sini yang waktu di kelas 2 atau di kelas satunya pernah datang terlambat? Ya, pasti kalian bertemu dengan kepala sekolah terlebih dahulu ya, atau ada juga yang langsung dikasih hukuman untuk menulis beberapa lembar kata-kata. Semoga setelah ini kalian semuanya tidak ada yang terlambat ya. Amin. Selanjutnya di halaman 137 ya, soal cerita pengurangan yang hasilnya sudah diketahui ya. Jadi di situ ada tabel. Hasil yang diketahui itu adalah bibit yang tumbuh, yaitu hasilnya adalah 86. Jadi di sini ada 3 kemungkinan dari hasil pengurangan yang hasil dua bilangan yang hasilnya itu sudah diketahui, yaitu 86. Yang pertama adalah 186 dikurang 100, hasilnya 86. 200 dikurang 114, hasilnya 86. Dan yang ketiga 375 dikurang 289, hasilnya adalah 86. Nah, selanjutnya di bawah dituliskan lagi. Coba kamu tulis kemungkinan lain, angka dua bilangan yang hasilnya adalah 86. Di sini Ibu tulis contoh lainnya. Yang pertama adalah 196 dikurang 110, hasilnya adalah 86. Dan yang kedua 250 dikurang 164 ya, hasilnya adalah 86. Boleh kamu tulis contoh lainnya itu di bawahnya. Selanjutnya di halaman 138, menyusun kalimat saran berdasarkan hasil pengamatan di lingkungan sekolah. Sini Ibu tulis, masalah dari hasil pengamatan adalah saat jam istirahat ya, biasanya banyak siswa kelas 3 yang bermain lari-larian di lapangan ya setelah selesai jajan. Jadi setelah kamu selesai jajan masih ada waktu sebelum masuk, biasanya tuh banyak yang pada main lari-larian. Apa kalimat sarannya? Sebaiknya setelah selesai jajan saat jam istirahat, siswa dapat menggunakan waktunya dengan membaca buku di perpustakaan. Jadi, biar nanti ketika mau belajar setelah istirahat, kamu tidak kepanasan atau kegerahan. Biasanya kalau habis main lari-larian, ya kan, pasti kegerahan, kepanasan, jadinya tidak konsentrasi dalam belajar setelah jam istirahat. Di halaman 139 ya, menentukan dua bilangan yang selisihnya diketahui. Ini sebelumnya udah ada di pembelajaran sebelumnya ya. Di sini Ibu contohkan ulang lagi biar kamu semakin paham. Nah, di sini ada contohnya A dikurang B sama dengan 125 ya. Jadi nilai A itu harus lebih besar dari 125. Contohnya di sini Ibu contohkan A sama dengan 200. A dikurang B sama dengan 125. Jadi 200 dikurang B sama dengan 125. Jadi nilai B adalah 200 dikurang 125 sama dengan 75. Jadi nilai A adalah 200 dan nilai B adalah 75. Toh lagi, biar kamu semakin paham lagi. A dikurang B sama dengan 160.
nilai A harus lebih besar dari 160, misalnya adalah 250. A dikurang B sama dengan 160. 250 dikurang B sama dengan 160. B sama dengan 250 dikurang 160 sama dengan 90. Jadi nilai A adalah 250 dan nilai B adalah 90. Di halaman 140 tentang pelaksanaan kewajiban sebagai warga sekolah. Nah, di bawahnya itu ya kan ada tabel tentang kewajiban yang sudah kamu laksanakan atau kewajiban yang belum kamu laksanakan, serta hak yang sudah kamu terima dan juga hak yang belum kamu terima. Di sini sudah Ibu tuliskan ya tentang kewajiban yang insya Allah sudah kamu laksanakan dan juga hak yang sudah kamu terima. Kewajiban yang sudah kamu laksanakan adalah piket kelas, datang dengan tepat waktu, tidak membuat keributan saat belajar, serta mematuhi peraturan sekolah. Dan hak yang sudah kamu terima adalah kelas yang bersih, mendapatkan nilai, bertanya ya jika belum mengerti, dan berpendapat saat berdiskusi. Jadi silakan langsung kamu tulis di tabelnya aja. Untuk yang belumnya silakan kamu strip aja. Dan halaman 141 ya. Pelaksanaan kewajiban sebagai warga sekolah. Nah, di sini Ibu contohkan di sini nama murid kelas 3A ya, absen pertama adalah Ahmad Rehan. Ya, kewajiban yang sudah dilakukan adalah piket kelas. Nah, hak yang sudah diterima adalah berarti mendapatkan kelas yang bersih. Nah, masing-masing kamu tulis nomor 1 itu nama kalian sendiri, ya. Nah, untuk nomor 2, 3, 4, sampai nomor 5, kalian bisa minta tolong ya ke mama kalian untuk ya ditanyakan ke orang tua teman kalian. Ya, jadi kalian bisa nanya ke 4 orang teman kalian. Yang ada di kelas kalian yang sama aja. Misalnya di kelas 3A siapa, di kelas 3B kamu tanya 4 orang, di kelas 3C juga sama ditanya 4 orang. Nanti kamu tulis namanya, kewajibannya apa, dan haknya apa yang sudah diperoleh. Ya, kamu tulis aja, tidak perlu dikumpulkan ke wali kelas. Ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian semua paham. Jika masih ada yang belum paham ya, kalian bisa bertanya langsung ke Bu Ria, bisa bertanya langsung ke wali kelas masing-masing, ke Bu Ria atau ke Bu Hilia, ke Bu Nadia atau juga ke Bu Mufidah ya. Jangan sungkan jika kalian memang belum mengerti. Semoga kita semua sehat selalu ya, dan semoga kita bisa segera bertemu untuk belajar kembali di sekolah. Amin. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.